Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sohib Hanuman yang dirahmati Allah, di penghujung akhir zaman yang semakin jelas ini, semoga kita tetap selalu berada di barisan tentara pasukan Imam Al-Mahdi. Amin. Pada kesempatan kali ini, Sohib Hanuman akan mengulas sedikit biografi perjalanan pencarian ilmu spiritual dari salah satu aulia Allah, yaitu Syekh Nazim Al-Haqqani, yang kita sudah kenal luas dengan metode tarikatnya, yaitu Tarikat Naqsabandi Haqqani. Nama lengkapnya yaitu Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani. Beliau dilahirkan di Larnaca, Siprus pada hari Ahad 26 Sya'ban 1340 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 April 1922 Masehi. Dari sisi ayah beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri Thariqat Qadiriyah. Dari sisi ibunya, beliau adalah keturunan Jalaluddin Rumi, pendiri Thariqat Maulawiyah, yang kedua-duanya merupakan keturunan Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masa kanak-kanak beliau di Siprus, beliau selalu duduk bersama kakeknya, salah seorang syekh Thariqat Qadiriyah, untuk belajar spiritualitas dan disiplin. Tanda-tanda luar biasa telah nampak pada Syekh Nazim kecil. Tingkah lakunya sempurna, tidak pernah berselisih dengan siapapun. Beliau selalu tersenyum dan sabar. Kedua kakek dari pihak ayah dan ibunya melatih beliau pada jalan spiritual. Ketika remaja, Syekh Nazim sangat diperhitungkan karena tingkat spiritualnya yang tinggi. Setiap orang di Larnaca mengenal beliau karena dengan umur yang masih amat muda, mampu menasihati orang-orang, meramal masa depan, dan dengan spontan membukanya. Ayahnya mengirim beliau ke sekolah umum pada siang hari dan sorenya belajar ilmu-ilmu agama. Beliau seorang yang jenius di antara teman-temannya. Setelah tamat sekolah atau setara SMU, Syekh Nazim menghabiskan malam harinya untuk mempelajari Tarikat Maulawiyah dan Qadiriyah. Beliau mempelajari ilmu syariah, fikih, ilmu tradisi, ilmu logika, dan tafsir Quran. Beliau mampu memberikan penjelasan hukum tentang masalah-masalah Islam secara luas. Beliau juga mampu berbicara pada orang-orang dari segala tingkatan spiritual. Beliau diberi kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang sulit ke dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah tamat SMA di Siprus, Syekh Nazim pindah ke Istanbul pada tahun 1359 Hijriah atau 1940 Masehi, di mana kedua saudara laki-laki dan saudara perempuan beliau tinggal. Beliau belajar teknik kimia di Universitas Istanbul di daerah Bayazid. Pada saat yang sama, beliau memperdalam hukum Islam dan bahasa Arab kepada Syekh Jamaluddin Al-Lasuni yang meninggal pada tahun 1375 Hijriah atau 1955 Masehi. Syekh Nazim meraih gelar sarjana pada teknik kimia dengan hasil yang memuaskan dibanding teman-temannya. Selama tahun pertama di Istanbul, beliau bertemu dengan guru spiritual pertamanya, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Zurumi, seorang syekh dari Thariqat Naqsabandi yang meninggal pada tahun 1368 Hijriah atau 1948 Masehi. Sambil kuliah, Syekh Nazim belajar pada beliau sebagai tambahan ilmu Thariqat yang telah dimilikinya, yaitu Maulawiyah dan Qadiriyah. Biasanya, beliau akan terlihat di Masjid Sultan Ahmad bertafakur sepanjang malam. Syekh Nazim menuturkan, "Di sana aku menerima banyak barokah dan kedamaian hati yang luar biasa. Aku sholat subuh bersama kedua guruku, Syekh Sulaiman Ar-Ruzumi dan Syekh Jamaluddin Al-Lasuni. Mereka mengajariku dan meletakkan ilmu spiritual dalam hatiku. Aku mendapat banyak penglihatan spiritual agar pergi menuju Damaskus, tapi hal itu belum diizinkan oleh mereka." Syekh Nazim juga berkata, "Suatu hari ketika hasrat ini semakin kuat, aku diberi penglihatan itu. Guruku, Syekh Sulaiman Ar-Ruzumi, datang dan menepuk pundakku sambil mengatakan, 'Sekarang sudah turun izin.
rahasia-rahasia, amanat dan ajaran spiritualmu bukan ada padaku. Aku menahanmu karena amanat sampai engkau siap bertemu dengan guru sejatimu yang juga guruku sendiri, yaitu Syekh Abdullah Ad-Dagestani. Beliau pun memegang kunci-kuncimu. Temui beliau di Damaskus. Izin ini datang dariku dan berasal dari Nabi. Tepatnya pada tahun 1945 Masehi, Syekh Nazim menjumpai Syekh Abdullah Faiz Al-Dagestani. Pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Dagestani ini disifatkan sebagai perjalanan spiritualnya. Kemudian beliau berbaiat kepada Syekh Abdullah Faiz Al-Dagestani dan selanjutnya Syekh Nazim diantar oleh Syekh Abdullah Al-Dagestani ke Siprus untuk menjadi khalifah tarikatnya di sana. Beliau adalah mursyid ke-40 dalam mata rantai emas tarikat Naqsabandi Haqqani. Berikut ini adalah silsilah sanad tarikat Naqsabandi Syekh Nazim yang bersambung sampai Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Nazim Al-Haqqani, Abdullah Faiz Al-Dagestani, Syarafuddin Al-Dagestani, Abu Muhammad Al-Madani, Abu Ahmad Al-Surughi, Jamaluddin Al-Ghumugi Al-Husaini, Muhammad Effendi Al-Yaragi, Khas Muhammad Shirwani, Ismail Muhammad Al-Shirwani, Khalid Al-Baghdadi, Abdullah Al-Dahlawi, Syam Al-Din Habibullah, Nur Muhammad Al-Badawani, Muhammad Saifuddin Al-Faruqi Al-Mujaddidi, Muhammad Al-Mashum, Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi, Muhammad Al-Baqi Billah, Muhammad Khawja Al-Amkanaki, Darwis Muhammad, Muhammad Al-Zahid, Ubaidullah Al-Ahrar, Yaqub Al-Kharki, Alauddin Al-Bukhari Al-Attar, Muhammad Bauddin Al-Naqsabandi, Kulal Al-Bukhari, Muhammad Baba Al-Samasi, Azizan Ali Al-Ramitani, Muhammad Al-Anjir Al-Fakhnawi, Arif Al-Riwagari, Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, Nabi Khidir alaihi salam, Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani, Abu Ali Al-Farmadzi, Abu Hasan Al-Kharaqani, Abu Yazid Al-Bustami, Ja'far As-Sadiq, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Sadiq, Salman Al-Farisi, Abu Bakar As-Sadiq, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara ringkas guru-guru keilmuan agama beliau yaitu Muhammad Nazim, Syekh Jamaluddin Al-Lasuni, Syekh Sulaiman Al-Zurumi, Syekh Muhammad Ali Uyun Al-Sud, Syekh Abdul Al-Aziz Uyun Al-Sud, Syekh Abdul Al-Jalil Murad, Syekh Said Al-Subai, Syekh Munir Al-Malik, Syekh Abdullah Al-Dagestani. Setelah beberapa lama, Syekh Nazim kemudian kembali ke Damaskus dan menikahi Aminah Adil, anak Syekh Al-Dagestani, dan dianugerahi 4 anak bernama Muhammad Adil, Bahauddin, Naziha, dan Ruqayyah. Perlu diketahui bahwa Syekh Nazim Al-Haqqani tidak hanya mewarisi nasab Jalaluddin Rumi, tetapi juga menunjukkan minat kuatnya terhadap konsep ajaran cinta mahabbah Rumi. Ia menyadari konsep cinta mahabbah Rumi mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan universalitas bagi jalan dakwahnya. Semangat kemanusiaan dan universalitas dalam ajaran cinta Rumi terkandung dalam misi yang tertuang dalam tarekat yang dibuatnya, yakni Naqsabandi Haqqani, dalam menyebarkan ajaran sufi mereka ke khalayak umum di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali di era peradaban modern saat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.